البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang seorang sahabat yang mulia, yaitu Abu Dujanah Simak Ibnu Kharashah. Di antara keutamaan beliau yang kita ambil pada pertemuan kemarin apa? Indak Nafi'. Tayyib. Seorang sahabat yang mengambil pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hak, di mana beliau setelah mengambilnya betul-betul menunaikan hak dari apa yang Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amanahkan kepada beliau berhubungan dengan pedang itu. Sehingga bukan hanya sekadar dipajang, bukan hanya sekadar untuk hiasan, tapi betul-betul digunakan untuk menebas kepala-kepala musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala di medan jihad. Sekarang kita masuk pada poin yang ke-548. Indak Iqbal, Iqra. Baik. Man huwa awwalu khalifatin lil muslimina raqiba bahrur rumi. Siapa itu khalifah pertama kali yang dimiliki oleh kaum muslimin yang mengarungi lautan Rum, yaitu lautan Romawi? Wal jawab Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau adalah Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Seorang khalifah dari khalifah kaum mukminin yang banyak ahlul bidah ikhwanifillah membenci beliau. Oleh karena itulah di antara prinsip ahli sunnati wal jamaah yang senantiasa dituangkan dalam kitab-kitab akidah mereka, yaitu penegasan tentang keutamaan sahabat yang mulia ini, Muawiyah ibnu Abi Sufyan, bahwasanya beliau seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seorang penulis wahyu dan seorang khalifah. Dan sebagaimana para sahabat yang lain, beliau disifati dengan adalah, dengan keadilan. Kita baca dalil yang disebutkan di sini. Wa dalilu hadithu Anas bin Malik radhiyallahu anhu an khalatihi Ummi Haram binti Milhan. Dalilnya adalah hadits Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari khalah beliau, yaitu bibi dari jalur siapa? Dari jalur ibu, saudari perempuan ibu, namanya khalah. Kalau saudari perempuan ayah namanya apa? Indak Nabil Ammah. Tayyib. Qalat nama Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman qariban minni thumma istayqadha yatabassam. Ummu Haram bintu Milhan mengatakan,
Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur dekat denganku. Kemudian beliau bangun dalam keadaan tersenyum. Dan para ulama rahimahumullah taala ikhwanifillah telah berijma' bahwasanya Ummu Haram bintu Milhan ini adalah mahram bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam riwayat Muslim ikhwanifillah tegas, inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yadkhulu ala Ummi Haram binti Milhan fatud'imuhu wa tufli ra'sah wa yanamu indaha. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu sering masuk menemui Ummu Haram bintu Milhan. Kemudian Ummu Haram tersebut memberi makan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan membersihkan kepala beliau, serta Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur di rumah beliau, di rumah Ummu Haram ini. Di antara yang menegaskan bahwasanya antara Ummu Haram dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ada mahramiyah, yaitu Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Beliau katakan dalam syarah, ittafaqal ulama ala annaha kanat mahraman lahu sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini mahram beliau. Cuman terjadi khilaf dengan sebab apa kemahraman tersebut terjadi. Naam. Ibnu Abdul Bar dan yang lainnya mengatakan bahwasanya kemahraman tersebut dari sisi susuan. Dikarenakan apa? Dikarenakan Ummu Haram adalah salah satu dari khalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi susuan, yaitu ihda khalatihi min ar-radha'ah. Sebagian yang lain mengatakan bahwasanya Ummu Haram adalah khalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, li abi aw li jaddi, yaitu khalah untuk bapaknya. Jadi apa? Maksudnya khalah untuk bapak Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti bibi dari jalur siapa? Nenek Nabi sallallahu alaihi wasallam, aw li jaddi. Kenapa? Dikarenakan Abdul Muttalib dulu ibunya ikhwanifillah yaitu dari kalangan Bani Najjar. Jadi wallahu taala alam, terjadi khilaf tentang sebab mahramiyah antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Ummu Haram, tapi yang jelas telah terjadi ijma' bahwasanya Ummu Haram adalah mahram bagi Nabi, sehingga beliau bebas untuk apa keluar masuk menemui Ummu Haram bintu Milhan ini. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tertidur di rumah Ummu Haram, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun dalam keadaan tersenyum. Fakultu, maka aku pun mengatakan, ma adhakaka, apa yang menjadikan engkau tertawa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala unasun min ummati uridu alayya yarkabuna hadzal bahral ahdar yarkabuna hadzal bahral akhdar kal muluki 'alal asirrah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, manusia dari kalangan umatku yang dipampangkan kepadaku dalam mimpiku, yaitu apa? Diperlihatkan dalam mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang umatnya kelak akan ada sebagian dari mereka yang mengarungi Al-Bahrul Akhdar. Naam, lautan hijau ini. Kal muluki 'alal asirah, seperti raja-raja yang menguasai budak-budak mereka, yang menguasai tawanan-tawanan mereka. Qalat,
fad'allaha ayaj'alani minhum fada'alaha. Kemudian Ummu Haram mengatakan, doakanlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikanku termasuk dari mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mendoakan Ummu Haram. Tsumma nama tsaniyah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur yang kedua kalinya, fa fa'ala mithlaha. Kemudian melakukan yang semisal tadi, bangun kemudian tersenyum. Faqalat mithla qauliha. Kemudian Ummu Haram pun mengatakan sebagaimana perkataan yang awal, bertanya tentang sebab kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam tersenyum atau tertawa. Fa ajabaha mithlaha, kemudian Nabi menjawab dengan yang semisal juga. Faqalat Allah ayyaj'alani minhum. Faqala anti minal awwalin. Kemudian Ummu Haram juga meminta untuk didoakan agar termasuk dari mereka, dan Nabi mengatakan anti minal awwalin, engkau adalah termasuk dari yang awal dari mereka-mereka yang mengarungi samudra. Fa kharajat ma'a zawjiha Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu ghazian. Maka beliau pun, yaitu Ummu Haram, keluar bersama dengan suaminya yaitu Ubadah bin Samit dalam keadaan berperang, yaitu untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Awwala ma raqibal muslimun al-bahra ma'a Muawiyah. Pada waktu pertama kali kaum muslimin mengarungi samudra bersama dengan Muawiyah radhiyallahu anhu. Jadi awal pertama kali akhwanifillah kaum muslimin melakukan jihad, perjalanan dengan apa? Mengarungi samudra pada masa Muawiyah radhiyallahu anhu. Falamma sarafu min ghazwihim qafilina fanazalu Syam. Faquribat ilaiha dabatun litarkabaha fasara'atha famatat. Maka tatkala mereka telah beranjak pulang dari peperangan mereka, maka mereka pun turun di negeri Syam. Kemudian didekatkan kepada Ummu Haram seekor binatang sebagai kendaraan, dabbah, bisa berupa keledai, bisa berupa unta. Nah, yang penting tunggangan, didekatkan kepada beliau tunggangan untuk beliau menaikinya. Tapi fasara'atha, malah apa? Tunggangan tersebut akhwanifillah, na'am, menendangnya, famatat, sehingga Ummu Haram meninggal dengan sebab itu. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Pada hadis ini akhwanifillah, selain menunjukkan tentang inti dari permasalahan yang diinginkan, yaitu bahwasanya Muawiyah ibnu Abi Sufyan adalah khalifah yang pertama kali yang kaum muslimin pergi di zamannya untuk berjihad dengan mengarungi samudera. Selain itu juga pada hadis ini menunjukkan salah satu tanda dari tanda-tanda kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana apa yang beliau kabarkan terjadi sebagaimana berita yang disampaikan. Yang demikian tidak akan mungkin kecuali pada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan wahyu kepadanya. Oleh karena itulah di antara konsekuensi keimanan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Tasdiquhu fima akhbar, harus membenarkan semua yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sisi yang lain akhwanifillah, padanya keutamaan seorang wanita yang mulia ini, Ummu Haram bintu Milhan. Bagaimana usaha beliau dan keinginan beliau untuk mendapatkan keutamaan. Tatkala mendengar rombongan orang-orang yang pergi berjihad mengarungi samudra dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum ketika diperlihatkan mimpi itu, kenapa? Karena bahagia. Nah, bahagia dengan perkembangan kaum muslimin,
di mana mereka berusaha untuk meluaskan dakwah Islamiyah. Dan ini yang saat ini akhwani fillah kita hanya bisa mengeluhkannya kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelemahan-kelemahan kita dan kekurangan-kekurangan kita, yang membutuhkan banyak dari kita istighfar. Syekhul Islam dulu akhwani fillah katakan minimal kaum muslimin dalam setahun itu apa? Pergi keluar untuk apa? Berjihad. Setahun minimal sekali. Nah, pada zaman ini kita bisa tenang, tidak diusik oleh orang-orang kufar, ini sudah beruntung. Di mana di sebagian tempat-tempat saudara-saudara kita yang berada di atas keislaman banyak dibunuh, dibantai dan seterusnya. Nah, ini semua butuh untuk kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala ikhwani fillah jalan keluar. Nah, kelemahan yang sangat yang menimpa kaum muslimin, yang sebab utamanya ya karena mayoritas kaum muslimin jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala, jauh dari bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat wanita yang mulia ini minta didoakan untuk bisa ikut berjihad. Akhirnya beliau pun di saat tiba waktu tersebut ikut berangkat bersama dengan suaminya untuk berperang. Ini juga yang hendaknya menjadi contoh bagi sekalian ummahat, wanita-wanita yang menginginkan ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, untuk mengusahakan menyertai suaminya pada perkara-perkara kebaikan, pada perkara-perkara selama itu adalah perkara ketakwaan akhwani fillah, maka dukung suaminya. Naam, bukan malah menjadi batu ganjalan bagi sang suami untuk mendapatkan kemuliaan dan kebaikan. Kenapa? Karena banyak wanita akhwani fillah bagi suaminya malah menjadi beban, malah menjadi ganjalan, menjadi penghalang untuk bisa baik, menjadi penghalang untuk bisa mencapai kemuliaan. Dan ini sesuatu yang keliru. Tapi seorang wanita salafiyah hendaknya sebaliknya, mereka menjadi pendukung dan pendorong serta memotivasi suaminya untuk mencapai kebaikan-kebaikan yang banyak. Naam, lihat bahkan dalam peperangan pun beliau ingin ikut untuk berperang, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tugas para wanita ya sesuai dengan kadarnya sebagai pemberi minum bagi pasukan-pasukan dan seterusnya. Dan di sini juga kita perhatikan ikhwani fillah bagaimana Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita bahwasanya kematian dan di mana tempat seorang mati betul-betul telah Allah tetapkan. Berjuang, berangkat ke medan jihad, selamat. Tapi ketika sudah sampai di daratan, ternyata meninggal dikarenakan entah terjatuh atau tertendang kendaraannya. Sebuah bait yang dulu telah kita sebutkan apa? Wa man lam yamut bi sayfin mata bi ghairihi ta'addadatil asbab wal mautu wahidu. Seorang yang tidak mati dengan pedang ya akan mati dengan yang lainnya. Sebab-sebab itu banyak, sebab-sebab kematian itu banyak, dan kematian itu hanya satu. Nah, karena itulah ikhwani fillah, jangan seseorang merasa khawatir ketika dia berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Selama dia berjalan di atas jalan yang hak, maka
jalanilah. Adapun kematian itu sesuatu yang pasti, dan sungguh merupakan kemuliaan tatkala dia mati di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Ummu Haram bintu Milhan radhiyallahu anha meninggal di perjalanan sekembali dari medan jihad yang mengarungi samudra yang luas. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Dan harapan kita pada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita husnul khatimah. Semoga Allah matikan kita dalam keadaan yang paling baik. Nasallallahu azza wa jalla at-taufiq lima yuhibbuhu wa yardah.